Tapi pertanyaannya, apakah mereka ditakdirkan bersatu membentuk poros nasionalis spiritualis yang baru? Atau mereka justru akan bertabrakan di 2029 sebagai dua kutub yang bertolak belakang? Simbol Allah memberi petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Datangnya dibenci para penguasa, tapi ditunggu diam-diam oleh rakyat kecil, wong cilik, yang tiap hari dicekik harga, diabaikan suaranya. Tapi begitu ia muncul, segalanya berubah. Ini bukan tokoh biasa, ini bukan kedatangan biasa, ini adalah pertanda awal dari sesuatu yang besar. Sosok bocah angon yang diprediksi oleh Prabu Siliwangi, dan sosok satria piningit yang diasuh oleh sang danyang tanah Jawa dan Nusantara, Eyang Sabdo Palon. Dalam dunia pewayangan selalu ada dua kekuatan yang muncul di akhir zaman. Satu mewakili akar budaya, satu lagi membawa takdir kekuasaan. Dan hari ini dua tokoh itu telah menampakkan diri. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Satu dikenal dekat dengan rakyat biasa, mistik, dan leluhur tanah Sunda. Satunya lagi muncul dari darah kekuasaan, diam-diam mengendalikan arah politik nasional. Ramalan lama sudah menyebut, jika dua tokoh ini bertemu, Nusantara akan memilih jalannya, bangkit sebagai negeri yang besar atau jatuh ke jurang kekacauan. Dalam ramalan primbon kuno Jyotisa India, Nuswantara diramalkan sebagai berikut. Dua pemimpin muda akan muncul dari arah berbeda. Yang satu berasal dari rakyat biasa, namun dihormati oleh alam dan leluhur. Yang satu lagi lahir dari darah biru kekuasaan, membawa berkah dan beban warisan raja. Deddy Mulyadi bukan pejabat biasa. Ia disebut sebagai titisan Prabu Siliwangi, Raja Sunda terakhir yang tidak pernah mati, tapi menghilang ke alam gaib dan akan kembali melalui raga seorang pemimpin rakyat. Deddy berjalan di desa-desa bukan hanya menyapa, tapi membaca tanda-tanda tanah, air, langit, dan udara. Ia disebut sebagai penjaga gerbang barat, pelindung nilai-nilai lokal yang hampir punah. Sementara Gibran, anak muda pendiam dari Solo, tiba-tiba melonjak ke posisi wakil presiden. Tanpa banyak bicara, ia bergerak cepat, simbol kebangkitan darah Majapahit, dan dipercaya sebagai titisan Prabu Hayam Wuruk, raja muda yang mempersatukan Nusantara dari balik layar. Meski banyak yang pro dan kontra, ketika takdir sudah berbicara, kita tidak bisa menolaknya. Dan ini adalah sesuatu yang bikin merinding. Pertanda-pertanda mistik mengiringi kemunculan kedua sosok ini. Perhatikan waktu kemunculan mereka. Deddy mulai naik ketika politik Jakarta gaduh. Ia tidak menantang, tapi konsisten di akar rumput. Gibran justru hadir saat peta kekuasaan nasional pecah, muncul sebagai cahaya dari timur yang diam-diam menjadi sentral kekuasaan. Kitab kuno Weda Sasangka menyebut, petir dari barat akan menyambar lebih dahulu, tapi cahaya dari timur akan menyinari lebih lama. Kalau dibedah secara spiritual lebih dalam, inilah maknanya. Deddy Mulyadi adalah petir keras, membelah langit, membangunkan yang tertidur. Gibran Rakabuming Raka adalah cahaya, tenang, tapi menerangi seluruh lanskap politik. Dan ketika petir dan cahaya bertemu, satu gerbang perubahan akan terbuka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka ditakdirkan bersatu membentuk poros nasionalis spiritualis yang baru? Atau mereka justru akan bertabrakan di 2029 sebagai dua kutub yang bertolak belakang?
simbol Allah memberi petunjuk. Gunung Pangrango di barat, tenang tapi menyimpan kekuatan. Gunung Merapi di timur, aktif membentuk tanah dan sejarah. Jika Dedi adalah Pangrango dan Gibran adalah sang Merapi, akankah mereka bersatu sebagai dua puncak yang menopang langit Nusantara? Atau saling meletus dan menciptakan gempa politik besar? Ramalan kuno dalam Jangka Jayabaya Ronggo Warsito menyebut, luweh adil Poro Arto, lumuh maring Brono Arto, nomo Sultan Eru Cakra, tanpa sangkan rawuhiro, tan ngadu bolo manungso, mong siruloh prajuritnya, tungguling mikir kewolo, mungsuh rerep sirep sirno, yang artinya mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Eru Cakra, pemimpin yang memiliki wahyu, tidak ketahuan asal kedatangannya, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya siruloh prajuritnya, pasukan Allah, dan senjatanya adalah zikir. Musuh semua bisa dikalahkan. Yang satu akan memegang pena, mengubah pikiran rakyat. Satu lagi memegang panji, membuka jalan antar bangsa. Dedi Mulyadi dipercaya akan membenahi sistem pendidikan, menghidupkan kembali nilai lokal, filosofi Nusantara, dan kearifan desa. Bukan hanya sekolah, tapi mendidik jiwa bangsa. Beliau ahli tirakat dan ahli zikir, dan beliau adalah murid kesayangan Abah Anom, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Waliullah Mursid Toreko Qadiriyah Naksabandia. Sementara Gibran mulai membangun poros timur baru, mempererat hubungan dengan Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China, dan memperkuat geopolitik lewat negara-negara BRICS. Ia bukan hanya wakil presiden, tapi duta dari kekuatan ekonomi dan diplomatik timur. Jika pena dan panji bersatu, maka lahirlah pemimpin Nusantara baru. Apakah itu Dedi? Apakah itu Gibran? Ataukah sosok ketiga akan lahir dari pertemuan mereka? Banyak juga yang memprediksi lahirnya sosok ketiga yang akan muncul. Tapi dalam sudut pandang spiritual, munculnya sosok ketiga pun akan turut bahu-membahu membangun Indonesia bersama sosok Dedi Mulyadi dan Gibran Raka Buming Raka. Langit mulai bergemuruh, tapi bukan karena badai, melainkan karena sejarah sedang menulis risalah baru. Gibran diam-diam tapi menghanyutkan. Apakah dia ratu adil dalam diam? Kang Dedi, rakyat menyebutnya pemimpin walau ia tak mengejar jabatan. Apakah dia satrio piningit yang sedang diuji? Dalam sudut pandang spiritual, sosok Ratu Adil dan Satrio Piningit akan ada dan hadir di setiap zamannya. Dia akan mengemban tugas masing-masing sesuai dengan periode dan waktunya. Semua ini tidak bisa dipahami secara lahiriah saja. Dalam pandangan ilmu geotisa kuno India, tahun 2025 sampai tahun 2029 bukan sekedar tahun politik, tapi tahun penentuan zaman. Zaman baru sedang menanti satu sosok atau dua kekuatan yang bersatu. Maka ditandai gaduh, geger, gonjang-ganjing yang membuat masyarakat bingung dengan kondisi, bahkan ada yang hilang kepercayaan. Itulah ujian, itulah cobaan zaman. Siapa yang eling dan waspodo akan selamat, akan paham, akan mengerti bahasa-bahasa pralambang waskito dari pertanda alam dan kejadian-kejadian. Indonesia tidak sedang mencari siapa yang menang, tapi siapa yang mampu membawa roh Nusantara hidup kembali. Dalam Jangka Jayabayanya, Raden Ngapi Ronggo Warsito menyebutkan, lire sepitan posrono, ora ono koro-koro, duk masih keneker sukmo, kasampar kasandung roto. Keh wong ketambehan iko, karsaning sukmo kinaryo, salin alamnya, jumeneng Sri Pandito. Artinya, datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.